Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat dan tentunya masih bisa beraktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam sukses, salam semangat, dan salam sehat selalu buat semuanya dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, kali ini saya akan berbagi konten dengan sahabat masih seputar kapulaga sahabat. Nah kali ini topiknya saya akan membahas tentang naungan untuk kapulaga yang cocok itu pohon apa gitu ya, dan ada beberapa menurut saya yang cocok ya, sekitar 4-5 mungkin bagi saya yang cocok ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Oke, ini dia cuplikannya. Nah sahabat semua, untuk naungan budidaya kapulaga itu mungkin beda-beda wilayah, beda orang, beda pembudidaya juga beda naungannya ya. Kadang-kadang memanfaatkan yang sudah ada, tetapi setelah saya pelajari ternyata naungan itu sangat pengaruh terhadap pertumbuhan kapulaga, khususnya dalam pembuahan atau pembungaan ya. Ini sangat pengaruh sekali kalau kita naungannya yang kurang cocok dengan tanaman kapulaga. Karena apa? Kalau menurut saya naungan itu mempengaruhi cahaya masuk pertama ya, dua, gugurnya daun daripada naungan itu bisa menutup rumpun, dan seberapa banyak naungan yang berada di lahan kapulaga kita ini. Nah untuk memilih pohon-pohon yang tepat atau yang menurut saya itu bagus di antara lainnya, mungkin bagi saya ini memilih yang pertama ini saya pilih pohon kihiang ya, kalau di saya bahasanya kihiang, atau bisa juga jengjen atau pohon sengon yang keduanya ya, dan yang ketiganya juga ada bisa juga dengan pohon-pohon albasiah atau pohon yang mungkin pohon-pohon yang berdaun lebar ya, daun besar. Dan ada teknik dalam pengaplikasiannya atau dalam pemappingan lah atau pemetaannya, yang itu sangat pengaruh sekali terhadap pertumbuhan dan terutama untuk hasil buah ya atau pembungaan. Nah kita bahas juga, dan yang keempat itu saya pakai pohon gamal ya, gamal atau kihujan. Kalau daerah wilayah saya tuh kihujan, ada juga kiria ya, dan cebreng disebutnya, tapi pada umumnya itu banyak yang menyebutnya daun gamal ya, atau pohon gamal. Nah kenapa ini sangat pengaruh? Pertama, kalau saya pilih kihiang atau semacam jengjen atau sengon, itu alasan saya berdaun kecil sahabat ya, daun kecil, terus daun yang gugur juga mudah busuk dan tidak terlalu menutup lama si bunga-bunga yang sedang berkembang ya, sehingga cahaya tetap masuk. Ini untuk pohon-pohon yang disebutkan tadi ya, hampir sama jenisnya, karena selain punya unsur hara juga dari pembusukan limbah daunnya,
tetapi kekurangannya ini lama ya, jadi nggak bisa berbarengan dengan pohon kapulaga, kecuali kita sudah ada kebun sengon atau kebun kihiyang ataupun kebun jengjen, albasia, itu bisa kita lakukan penanaman kapulaga. Jadi itu kalau sudah tersedia pohon tersebut, karena lama ini bisa 4 tahun 5 tahun baru numbuh tinggi ya. Nah, sebagai alternatif yang paling cepat dan sangat mudah ketika kita menanam kapulaga itu bagusnya dengan pohon gamal, sahabat ya. Karena selain daunnya mengandung nitrogen yang sangat tinggi, bagus untuk hijau daun ya. Pohon ini cepat tumbuh, sahabat ya. Jadi ketika kita menanam bisa dijadikan sekalian ajir ya. Dan pertumbuhannya bisa berbarengan dengan kapulaga tersebut. Seperti saya bahas ini di videonya ya. Kalau untuk yang lainnya itu nih kihiyang ya. Nah, untuk ini pohon gamal nih cepat bertunas dan kapulaga baru tanam juga. Misalkan ini bisa bareng ketika kapulaga mulai produktif, pohon gamal juga sudah bisa menaungi, dan ini mudah untuk mapping ya. Fungsinya banyak dan daunnya kecil, cepat busuknya, dan punya kandungan nitrogen yang tinggi serta unsur hara lainnya ya. Oke, ini saya contohkan untuk tanaman gamalnya ya, atau pohon gamal yang dijadikan ajir sekaligus buat pohon naungan ya. Dan ada beberapa yang sudah saya tanam yang sangat tinggi, dan ini tadinya bekas lahan labu siam yang di video sebelumnya sudah saya share. Ini saya jadikan pohon kebun kapulaga dan porang, sahabat ya. Dan ini ajir-ajirnya saya pakai pohon gamal nih, contohnya pohon gamal yang sudah tinggi. Ini sangat bagus ya untuk naungan, dan bisa kita pruning atau atur ya untuk kerapatannya. Jadi jangan terlalu rapat seperti saya bilang, sesuaikan dengan cuaca. Dan ini mudah banget tumbuhnya nih, seperti ini daunnya ya, nih udah keluar tunas-tunas. Ini bisa dikembangkan juga. Dan untuk ajir kapulaga, ajir paneli ini sangat cocok, atau buat lada juga ya, ini sangat cocok, sahabat ya. Jadi kalau ada yang butuh bisa order ke saya, silahkan di layanan komentar, sahabat ya. Ini pohon-pohon gamal ya. Dan mungkin itu saja, sahabat ya, untuk gambarannya mengenai naungan kapulaga ya. Jadi intinya tetap diatur juga kerapatannya. Usahakan cahaya kalau musim hujan 70% masuk, dan kalau musim kemarau itu adalah 30% ya, karena mengurangi panas. Ini atur dengan ajir sekalian ya, untuk membuat naungan lebih tepat di posisi tanaman kapulaga. Ini contoh-contoh daunnya seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Ini hanya sharing dan berbagi, dan ini hanya pengalaman saya saja. Semoga menjadi ini ide buat sahabat-sahabat semua, terutama para pemula seperti saya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.